Dalam dunia pendidikan, tantangan terbesar menjadi seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi bagaimana cara membuat peserta didik merasakan bahwa ilmu itu hidup dan berguna. Itulah mengapa saya percaya bahwa inovasi media pembelajaran harus dimulai dari masalah nyata yang dihadapi peserta didik. Saya Asprina Syahbudin, seorang guru dari SMK Tridaya Pratama, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan berbagi inovasi media pembelajaran yang telah saya kembangkan yang berjudul IPAS Hands On. Cara keren ajarkan sains dan Internet of Things di SMK Tridaya Pratama dengan alat murah. Sebagai seorang guru, kompetensi pedagogik bukan hanya tentang bagaimana guru menguasai materi, tetapi bagaimana guru merancang pembelajaran yang relevan, interdisipliner, dan berpusat kepada peserta didik. Inovasi media pembelajaran yang akan saya paparkan dalam video ini lahir dari observasi terhadap 3 tantangan pedagogis utama. Di mana yang pertama adalah siswa SMK sering kesulitan menghubungkan teori IPAS dengan konteks dunia kerja. Dan yang kedua, pembelajaran sains masih didominasi metode konvensional yang kurang melibatkan keterampilan abad 21. Dan yang ketiga, keterbatasan alat praktikum yang terjangkau namun berbasis teknologi. Maka dari itu, mata pelajaran proyek IPAS di SMK menjadi solusi yang tepat dalam menjawab tantangan tersebut. Adapun capaian pembelajaran pada mata pelajaran proyek IPAS yaitu peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dari aspek zat dan perubahannya. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Menerapkan langkah-langkah ilmiah untuk membuat proyek IPAS berbasis sensor warna RSS karet, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga analisis data. Yang kedua, merencanakan pembuatan proyek IPAS dengan memanfaatkan teknologi sensor dan IoT untuk mengukur kualitas karet secara objektif. Yang ketiga, mendesain proyek IPAS yang mengintegrasikan aspek kimia polimer, teknologi sensor, dan ekonomi industri karet. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil proyek IPAS secara efektif, baik dalam bentuk laporan tertulis, presentasi, maupun visualisasi data. Di Indonesia, karet alam atau nama latinnya Hevea brasiliensis adalah komoditas penting dengan nilai ekspor mencapai 20 triliun rupiah per tahun berdasarkan data dari BPS tahun 2023. Namun tahukah kamu, penentuan kualitas karet RSS masih sering dilakukan secara manual, khususnya di Kalimantan Utara, mengandalkan penglihatan dan pengalaman yang rentan subjektivitas. Dalam kurikulum IPAS di SMK, pembelajaran dituntut untuk relevan, aplikatif, dan kontekstual. Media IPAS hands-on hadir sebagai jembatan yang menghubungkan teori dengan praktik nyata, mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengerti, tetapi juga menguasai proses ilmiah secara utuh. Pertama, dalam praktikum kimia, peserta didik menganalisis hubungan antara struktur polimer isoprena dan kestabilan warna pada karet. Mereka belajar bahwa perubahan zat dapat diamati secara nyata melalui data warna yang ditangkap oleh sensor. Yang kedua, di ranah proyek teknologi, peserta didik dilatih untuk memprogram Arduino, mengatur logika kerja sensor warna, serta melakukan kalibrasi agar alat bekerja akurat. Ini menjadi penguatan nyata kompetensi di bidang elektronika dan pemrograman dasar yang sangat dibutuhkan di era Industri 4.0. Yang ketiga, dalam studi sosial ekonomi, mereka menganalisis bagaimana kualitas warna RSS mempengaruhi harga jual di pasar. Dengan data yang mereka kumpulkan secara berkelompok, peserta didik belajar bahwa sains dan teknologi memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal. Adapun komponen-komponen yang akan digunakan dalam pengembangan sensor ini yaitu Arduino Uno sebagai otak pengolah data, sensor warna TCS 3200 sebagai mata pendeteksi, kabel jumper sebagai penghubung antara Arduino dan sensor TCS 3200, kabel penghubung dari Arduino ke laptop, dan laptop untuk menampilkan hasil bacaan. Adapun bahan yang digunakan yaitu RSS atau singkatan dari Ribbed Smoked Sheet, yaitu karet lembaran yang dikeringkan melalui proses pengasapan. RSS merupakan salah satu bentuk produk karet alam yang paling umum dihasilkan dari lateks, yang telah mengalami proses penggumpalan, penggulungan, dan pengeringan. Sebelum saya masuk ke pengembangannya, berikut diagram dan skema dari alat sensor ini. Pada tahap pengembangan, guru membimbing peserta didik dalam merakit alat sensor warna TCS 3200.
Satu persatu peserta didik menyambungkan kabel dari sensor ke mikrokontroler Arduino. Guru juga menjelaskan fungsi tiap pin dan prinsip kerja sensor dalam membaca warna. Setelah rangkaian selesai, peserta didik melanjutkan ke proses kalibrasi. Sensor diuji untuk membaca 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru, sebagai acuan pembacaan warna berikutnya. Kalibrasi ini penting agar hasil pembacaan warna pada sampel RSS menjadi lebih akurat. Langkah berikutnya adalah menghubungkan sensor dengan aplikasi. Yuk kita intip bagaimana cara menggunakan media pembelajaran IPAS hands-on. Inilah tampilan dari media pembelajaran IPAS hands-on yang telah dikembangkan, kemudian berbentuk kotak hitam. Setelah alat sensor warna TCS 3200 selesai dirakit dan dikalibrasi, langkah selanjutnya adalah proses pengambilan data dari sampel RSS. Pertama, peserta didik menyalakan alat dengan menghubungkan Arduino ke sumber daya melalui kabel USB. Kemudian, program yang sudah diunggah ke Arduino akan langsung berjalan dan sensor mulai siap membaca warna. Sampel RSS diletakkan di bawah sensor dengan jarak yang konsisten agar hasil pembacaan akurat. Sensor akan mendeteksi pantulan cahaya dari permukaan karet, lalu mengirimkan data warna berupa nilai RGB, red, green, and blue, ke tampilan serial monitor pada laptop atau aplikasi yang digunakan. Setiap pembacaan warna dicatat oleh peserta didik sebagai data mentah. Untuk menjaga keakuratan, pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali per sampel, lalu hasilnya dirata-ratakan. Langkah ini diulang untuk setiap sampel RSS dari kelas 1, 2, dan 3. Dengan membandingkan nilai RGB antara sampel, peserta didik dapat menganalisis perbedaan warna yang berhubungan dengan mutu karet. Proses ini menjadi bukti penerapan ilmu kimia dan teknologi dalam penilaian kualitas bahan secara objektif. Menurut kami, media pembelajaran IPAS hands-on menjadikan pembelajaran di dalam kelas lebih menyenangkan. Kami bisa melihat dan mengukur RSS secara langsung menggunakan sensor dan mengerti bagaimana tentang teori yang telah didapatkan untuk diterapkan di dunia kerja. Sebelumnya, kami kesulitan memahami hubungan antara kimia dan teknologi. Tapi dengan adanya alat ini, kami bisa langsung melihat hasil dari eksperimen dan data yang nyata. Inilah yang membuat kami lebih yakin dan tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang media IPAS hands-on. Oke, jadi alat ini juga melatih kami untuk bekerja secara tim. Kami harus berkolaborasi, mencari solusi, dan memperbaiki alat bersama-sama untuk sesuatu yang sangat penting di dunia kerja nanti. Saintis Albert Einstein pernah mengatakan bahwa education is not the learning of facts, but the training of mind to think. Inilah semangat yang menjadi fondasi media pembelajaran IPAS hands-on. Media ini tidak hanya menyajikan informasi, tetapi menantang peserta didik untuk berpikir, menganalisis, merumuskan masalah, merancang alat, dan menarik kesimpulan berdasarkan pembuktian ilmiah. Melalui pendekatan ini juga, siswa tidak hanya memahami konsep sains, tetapi terbiasa menghadapi masalah secara nyata dengan cara berpikir kritis, solutif, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dan industri. Melalui IPAS hands-on, guru tidak hanya mengajarkan konsep sains, tetapi menanamkan kepedulian, kreativitas, dan keberanian untuk berinovasi. Dengan keterbatasan yang ada, lahirlah solusi yang relevan, bukan hanya untuk pembelajaran, tetapi masa depan industri lokal. Inilah semangat pendidikan vokasi sejati, menghadirkan ilmu yang hidup, kontekstual, dan berdampak. Bersama peserta didik, guru tidak hanya mencetak lulusan, tetapi membentuk problem solver yang siap menghadapi dunia nyata. Melalui media ini, saya membuktikan bahwa pendidikan vokasi mampu melahirkan solusi nyata, bukan sekedar teori, tapi aksi. Karena perubahan dimulai dari dalam kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.